Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Desember 2021 dengan judul Kita Menerima Mahkota Kehidupan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena begitu besar kasih dan karunia Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada kami masing-masing kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Tuhan membuat permatanya, mereka yang benar, jujur, tulus akan dipandang dengan senang hati. Para malaikat disuruh bekerja membuat mahkota-mahkota untuk mereka. Dan pada mahkota-mahkota yang berisi permata ini akan dipantulkan dengan keindahan terang yang memancar dari takhta Allah. Berbicaralah tentang perkara-perkara sorga. Berbicaralah tentang Yesus, kemurahannya dan kemuliaannya. Dan tentang kasihnya dan yang kekal bagimu. Dan hendaklah hatimu mengalir dalam kasih dan syukur kepada Dia yang telah mati menyelamatkanmu. Oh, bersedialah bertemu dengan Tuhanmu dalam damai. Mereka yang sudah bersedia akan segera menerima mahkota kehidupan yang tidak akan pudar dan akan tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah dengan Kristus, dengan para malaikat, dan dengan mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Orang-orang yang menanti-nantikan itulah yang akan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, dan kekekalan. Anda tidak perlu membicarakan kehormatan dunia ini atau pujian mengenai tokoh dunia yang termasyur. Mereka itu semuanya kesia-siaan. Coba biarkan jari Tuhan yang menyentuh mereka, dan mereka akan segera kembali menjadi debu. Saya menginginkan kehormatan yang kekal, kehormatan yang tidak akan binasa, kehormatan yang tidak akan pernah lenyap, satu mahkota yang lebih mulia daripada mahkota manapun yang pernah menghiasi wajah seorang raja. Pada hari itu mereka yang ditebus akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anaknya. Malaikat-malaikat sorga yang memetik kecapi emasnya akan menyambut raja, dan mereka adalah piala kemenangannya. Mereka yang telah dibasuh dan dibersihkan dalam darah anak domba itu. Suatu nyanyian kemenangan akan bergema memenuhi segenap sorga. Kristus telah menang, Dia masuk ke dalam istana sorga disertai mereka yang ditebusnya, yaitu para saksi yang mengetahui misi penderitaan dan pengorbanan dirinya yang tidak sia-sia. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami untuk melakukan aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami. Ketika Tuhan membuat permatanya, mereka yang benar, jujur, tulus akan dipandang dengan senang hati. Para malaikat disuruh bekerja membuat mahkota-mahkota untuk mereka. Dan pada mahkota-mahkota yang berisi permata ini akan dipantulkan dengan keindahan terang yang memancar dari takhta Allah. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dengan sungguh-sungguh mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan dengan roh yang penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bersukacita di dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan juga biarlah dengan bertambahnya usia mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami para pendengar yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup di akhir tahun 2021 ini. Tuhan tetap berikan iman yang teguh, iman yang kokoh kepada mereka, untuk mereka terus memandang kepada Yesus Kristus sebagai sumber hidup dan sumber kebenaran dan sumber kekuatan. Hamba juga berdoa kiranya Engkau juga memberkati akan orang-orang yang sakit di rumah dan rumah sakit. Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.